He's coming soon. Semua Israel
Jangan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Jangan terungkul, jangan terungkul besar kasih.
Banim. Yisimka Elohim ke Efraim ke Manasye, Yisimai Elohim ke Sarah, Rifka, Rahel, Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dimanapun mereka berada dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 Anak Tuhan, kita itu sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang live streaming. Hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul seperti apa yang sudah saya buat posternya dan saya kirimkan ke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu terjun bebas. Nah, terjun bebas itu mengandung artinya dia terjun tapi tidak ada pengamannya. Jadi langsung meluncur begitu saja, yang dari tempat yang tinggi langsung ke tempat yang rendah. Jadi nggak ada pengamannya, saudara. Dan itu orang langsung terjun. Makanya dari puncak karir yang tinggi kemudian langsung terjun. Dari orang yang jabatannya sangat tinggi langsung terjun bebas menjadi orang yang tidak punya jabatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat saudara di dalam kitab suci kita, ya, di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Eka, ya, di dalam kitab Eka atau kitab Ratapan, saudara. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Eka atau kitab Ratapan pasal 1. Kitab Eka, ya saudara, saya akan bacakan Eka atau Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab Eka atau Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian daftar Elohim. Betapa dia ditinggal sendirian. Kota yang dahulu penuh orang, ia telah menjadi seperti janda. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, seorang putri dari antara wilayah-wilayah telah menjadi pembayar upeti. Dia meratap dengan getir pada waktu malam, dan air matanya mengalir di pipinya. Dia tidak mempunyai penghibur dari antara semua kekasihnya. Semua sahabatnya berlaku khianat terhadapnya. Mereka menjadi musuh-musuhnya. Yehuda pergi ke pembuangan karena penderitaan dan perbudakan yang besar. Ia bermukim di antara bangsa-bangsa. Dia tidak menemukan sangkar. Semua pemburunya telah mengambil alih dia di tengah-tengah kesukaran. Jalan-jalan di Sion sedang berkabung, tanpa seorang pun pergi ke pesta yang telah ditentukan. Semua pintu gerbangnya sepi, imam-imamnya berkeluh kesah, anak-anak perawannya menderita dan berada dalam kepahitan. Nah, saudara, sampai ayat yang keempat saja, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Eka atau kitab Ratapan itu adalah salah satu dari kitab syair. Seperti Mazmur atau Tehillim,
seperti Misre Amsal atau Kohelet Pengkhotbah atau Sir Hasirim Kidung Agung, dan salah satunya adalah Eka atau ratapan. Nah, kenapa ayat ini begitu penuh dengan ayat-ayat yang kayaknya penuh dengan penderitaan? Namanya saja ratapan. Ratapan itu dari kata meratap, saudara. Kita akan lihat ya. Nah, Eka atau ratapan, saudara, ditulis oleh Nabi Yeremia. Yang menulis kitab Eka itu Nabi Yeremia atau Yeremia, sebagai ungkapan rasa kepedihan atau kesedihan hatinya atas hancurnya Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ temboknya runtuh. Orang-orangnya mengalami pembuangan sampai ke Babel. Saudara bayangkan, ini yang namanya terjun bebas. Kalau kita baca dari ayat pertama, saudara, perhatikan betapa dia tinggal sendirian. Dari orang yang di puncak luar biasa, saudara, orang yang begitu banyak mengaguminya, banyak orang yang datang mengeluh-elukan dia, tahu-tahu terjun bebas sama sekali. Tidak ada orang meninggalkannya. Bahkan tembok-tembok yang tadinya dianggap sebagai keagungan, kemegahan yang luar biasa, menjadi reruntuhan. Ini namanya terjun bebas, saudara. Dari segala sesuatu yang fasilitasnya semua ada. Dari orang yang begitu ramai. Bahkan dikatakan hanya kota yang dahulu penuh orang. Berarti begitu banyaknya yang mengunjunginya, saudara. Dikatakan ia telah menjadi seperti janda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa. Ini bertolak belakang, perubahan yang sangat drastis, saudara. Saudara bayangkan, dari orang yang mengerumuni orang banyak, dipenuhi dengan orang banyak, penuh dengan kemegahan, sampai digambarkan seperti seorang janda. Nah, kita akan lihat, saudara. Yang pertama nih ya, kita akan perhatikan. Kotanya digambarkan seperti janda. Artinya kalau sudah menjadi janda berarti dia tidak bersuami. Betul nggak, saudara? Dia tidak bersuami. Baik itu ditinggalkan, baik itu dicerai, maupun dia itu ditinggal meninggal. Betul nggak, saudara? Nah, artinya dia menjadi janda. Dulu ada yang menjaga, selama ada suaminya berarti ada yang jagain, ada yang menafkain, ada yang merawat, ada yang melindungi, saudara. Nah, sekarang sebagai janda dia sendirian. Makanya banyak orang seperti di kitab suci, dalam kitab Melahim dikatakan ada janda seorang nabi dan dia banyak menanggung hutang. Sehingga apa yang terjadi, saudara, dia harus memenuhi hutang. Loh, janda nabi aja bisa banyak hutangnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dulu ada yang menjaga atau melindungi, terus tidak ada, saudara. Inilah gambarannya. Yang kedua, dihormati seperti seorang putri raja. Yerusalem dihormati sebagai seorang putri raja. Perhatikan ya, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Siapa yang nggak tahu dengan Yerusalem? Bahkan sampai hari ini pun orang selalu tertuju ke Yerusalem, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dahulunya agung di antara bangsa-bangsa, seorang putri dari antara wilayah telah menjadi pembayar upeti. Tadinya orang berkat datang dengan sendirinya, sekarang justru dia yang mengeluarkan berkat. Tadinya berkat mendatangi dia, sekarang dia yang mengeluarkan terus. Bayangkan apa nggak terjun bebas, saudara? Kalau saya gambarkan sekarang, mungkin jabatannya yang sekarang ini dulunya direktur, anggaplah direktur utama, komisaris, kemudian langsung terjun bebas, bangkrut, nggak ada apa-apa. Ini seperti inilah gambarannya Yerusalem. Makanya kenapa sampai Nabi Yeremia itu meratap, melihat menangis, dia meratapi Yerusalem yang seperti itu, yang dulu dikeluh-keluhkan orang, yang dulu diagung-agungkan, kemudian ditinggal sendirian, saudara. Dan kemudian, saudara, bukan bagikan ditinggal sendirian, penuh dengan
penderitaan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, di dalamnya berisi kesedihan. Orang itu wis wajar. Saudara perhatikan, saya pernah menyampaikan Dafar Elohim di tempat ini, dan saudara juga bisa lihat itu di YouTube. Itu yang judulnya ada gula, ada semut. Artinya saat orang di puncak karir, uangnya banyak, berkatnya banyak, orang pada mendatangi. Tetapi begitu dia mengalami penderitaan, mulai bangkrut, miskin, jauh temannya satu persatu. Itu pernah dialami oleh Iyob. Makanya di dalam kitab Iyob pasal 42 ayatnya 11 dikatakan, dan saat Iyob berdoa buat sahabat-sahabatnya, Iyob dipulihkan bahkan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dan saat dia sudah dipulihkan, teman-temannya datang menghiburnya, teman-teman dan saudaranya. Kan kebalik, harusnya waktu dihibur itu waktu susah. Betul gak? Jangan begitu sudah dikembalikan 2 kali lipat berkatnya, baru dihibur. Apanya yang mau dihibur? Kemudian sahabat-sahabatnya dan saudaranya duduk makan bersama dengan Iyob. Mau nggak kira-kira makan saat waktu kusta? Saya yakin banyak orang yang nggak mau, bisa jijik, bisa nggak mau. Wah, saya nggak bisa makan. Tapi kenapa setelah dipulihkan mereka makan bersama? Kemudian dia katakan, dan Iyob diberi cincin dan uang. Lah ngasih modal cincin uang waktu bangkrut, giliran sudah dilimpahkan. Inilah salah satunya. Sama dengan ini saudara. Begitu isinya, perhatikan, bagaikan seperti seorang janda. Kotanya digambarkan seperti seorang janda, ditinggalkan, sepi, nggak ada orang, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang melindungi. Terus yang dulunya dihormati seperti putri raja, kemudian sekarang menjadi jajahan, ya. Bagi putri di antara bangsa-bangsa yang artinya disegani, kini menjadi jajahan yang harus bayar upeti. Isinya apa saudara? Di dalamnya isinya akhirnya penderitaan, kemudian pengkhianatan, isinya dimusuhi saudara. Inilah yang terjadi. Perhatikan ayat 2. Dia meratap dengan getir pada waktu malam. Isinya meratap. Gak ada orang meratap waktu pas sukacita, senang-senang. Pasti saat penderitaan itu baru meratap saudara. Dan air matanya mengalir di pipinya. Dia tidak mempunyai penghibur di antara semua kekasihnya. Semua sahabatnya berlaku khianat. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya gini, nak kamu punya uang ya sahabatku, kamu punya berkat banyak itu sahabatku. Tapi begitu kamu bangkrut, ya saya nggak kenal. Inilah ilustrasinya seperti itu. Yerusalem ditinggalkan. Inilah ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Begitu menderitanya. Kemudian yang keempat, dibuang tidak dianggap. Tidak ada sukacita, yang ada keluh kesah dan penderitaan. Terus dibuang. Nah kalau sudah tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, kan dibuang saudara. Buang sampai ada yang ke Babel, jadi tawanan, banyak sekali penderitaan yang mereka alami. Mereka menjadi musuh-musuhnya, berbalik yang tadinya bersahabat menjadi musuh. Yehuda pergi ke pembuangan karena penderitaan dan perbudakan yang besar. Ia bermukim di antara bangsa-bangsa, ngungsi, menjadi tawanan saudara. Inilah ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Saya yakin kita pernah ngalamin. Ini gambaran tentang kehidupan kita saudara. Ada kalanya kita di puncak yang luar biasa, mungkin hidupnya penuh kemewahan, ada waktunya seperti itu. Tetapi dan saat seperti itu banyak orang yang menyanjung kita, banyak orang yang luar biasa. Sama dengan dalam dunia pelayanan. Coba seandainya ada seorang pengkhotbah besar atau gembala yang luar biasa, saat berkhotbah berapi, wah luar biasa orang mendatangi. Tetapi sekali waktu mungkin jatuh, wah langsung terjun bebas, meninggalkan. Banyak orang yang meninggalkan saudara. Saudara yang dikasih, saya beri contoh lagi. Seperti Yeshua HaMasiah. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Yeshua pergi kemana-mana tidak pakai iklan waktu itu. Tetapi begitu orang mendengar nama Yeshua saudara, orang berbondong-bondong datang.
sampai berkumpul banyak orang penuh sesak. Yesua tidak perlu promosi dirinya, tetapi orang mendatanginya. Tapi saudara perhatikan, begitu Yesua mengalami aniaya, yang tadinya mereka bilang Hosiana, Hosiana ben Daud, saudara dikatakan begitu, besoknya berubah ikut menghujat, salibkan dia. Coba saudara, yang tadinya talmidimnya atau muridnya berkata, guru sekali-kali aku tidak akan pernah menyangkal engkau, sekalipun aku harus mati. Tapi begitu Yesua mengalami aniaya, hei Papa, kami itu kan salah satu dari mereka, aku nggak kenal. Ini adalah salah satu contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat pertama ya saudara. Nah, sekalipun diawali dengan ratapan, di kitab ratapan ini namanya aja ratapan saudara ya. Diawali dengan ratapan, namun dibalik semuanya itu ada pengharapan dan pemulihan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap pada Elohim. Amin. Jadi saya yakin sekalipun kita menderita, tidak akan selamanya. Bahwa tidak akan pernah dibiarkan untuk selamanya goyahnya orang benar. Amin. Pasti tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Jadi seandainya kita mengalami ujian, kita mengalami pencobaan paling sebentar. Makanya dikatakan sekalipun diawali dengan ratapan, namun dibalik semuanya itu ada pengharapan dan pemulihan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap pada Elohim. Artinya kalau kita selalu berharap pasti ada pemulihan. Contoh, waktu Naomi bersama Elimelek pergi meninggalkan Bethlehem karena terjadi kelaparan, saya yakin bahwa Bethlehem dia tinggalkan itu seandainya kelaparan cuma sebentar. Wong namanya aja Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bet itu rumah, Lehem itu roti. Wong nama desanya saja rumah roti, masa kelaparan? Pasti tidak saudara. Tetapi karena kadang orang nggak sabar, pergilah ke Moab. Apa dampaknya waktu dia pergi ke Moab? Justru Elimelek mati, dua anak laki-lakinya juga meninggal. Tinggalan Naomi, Rut dan Orpa atau Naruto. Naomi, Rut dan Orpa saudara. Tinggalan Naruto itu tadi. Semuanya janda di pengasingan. Dan saat dia kembali justru pemulihan terjadi. Amin. Karena semakin meninggalkan Tuhan akan semakin jauh dari Tuhan. Semakin meninggalkan Bapa Yahweh berarti semakin menjauh dari Bapa Yahweh. Kita akan lanjutkan saudara. Kita lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama ya. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah bisa ikut baca, pasti kelihatan. Yuk kita baca bersama-sama. Eka atau ratapan 3 ayat 26. 1, 2, 3. Top yahil wedumang lisuat Yahweh. Adalah baik bahwa seseorang mengharapkan keselamatan Yahweh sekalipun diam-diam. Tidak harus teriak-teriak, sekalipun diam. Saya berharap bahwa Yerusalem dipulihkan. Saya berharap bahwa rumah tangga saya dipulihkan. Saya berharap bahwa ekonomi saya dipulihkan. Saya berharap bahwa setiap pekerjaan saya pasti dipulihkan. Sekalipun tidak harus teriak-teriak, diam-diam. Tapi kalau berharapnya sama Bapa Yahweh, pasti terjadi pemulihan. Amin. Saya beri contoh lagi saudara, yaitu Yabez atau Yafet. Di dalam Yafet dia mengungkapkan sesuatu, katakan apa? Wayikra Yafet la Elohim Yisrael. Dan Yafet berseru kepada Elohimnya Yisrael. Harus berserunya kepada Elohimnya Yisrael. Artinya kepada Yahweh, kepada Bapa Yahweh saudara. Dan saat dia berseru maka dipulihkan. Yang terakhir katanya apa? Elohim et Asher Sal, yang artinya adalah dan Elohim mengabulkan semua apa yang dia minta. Amin. Dan akhirnya dikabulkan saudara setiap doanya. Bahkan dikasih bonus banyak hal. Jadi yang pertama, sekalipun banyak penderitaan yang dialami, mengalami aniaya, mengalami banyak ujian, tapi satu hal yang kita harus yakin, bahwa saya yakin Bapa Yahweh pasti akan memberikan pemulihan. Amin. Amin. Yang pertama. Yang kedua, selalu ada kekuatan baru bagi yang menantikan Elohim.
artinya menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepadanya. Amin. Saya yakin sekelemah apapun kita, selama kita berharap pasti akan muncul kekuatan baru. Amin. Entah dari manapun, mungkin ada sahabat atau teman atau gembala atau rekan atau istri atau suami atau anak yang menguatkan. Amin. Artinya ada kekuatan baru. Di dalam kitab Nabi Yesayahu atau Yesayahu, kita baca saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesayahu pasal yang 40. Ayatnya 39 dulu. Ayatnya yang ke-29 dulu. Saya bacakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Terus, dan kepada yang tidak berdaya dia menambahkan kekuatan. Saudara tahu ayatnya ini, apa yang dimaksud ayat ini? Perhatikan ya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Ya, yang diberi kekuatan Bapak Yahweh ya pasti yang lemah. Nah, kalau sudah kuat ya ngapain diberikan kekuatan? Ya. Yang diberikan kekuatan oleh Tuhan itu pasti yang lemah. Jadi kalau saudara diberikan kekuatan oleh Elohim karena saudara lagi lemah. Nah, saat saudara lagi kuat fit, ya nggak mungkin. Sama orang yang dikasih obat itu orang yang sakit. Lah anak sehat yang ngapain minum obat? Sama dengan waktu Yesua datang, yang memerlukan obat itu mereka yang sakit, saudara. Dan dikatakan dan kepada yang tidak berdaya, artinya wis nggak bisa apa-apa, dia menambahkan kekuatan. Artinya dicas, disetrum kembali supaya menjadi kuat lagi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kadang saya kagum dan takjub sendiri dengan keajaiban-keajaiban yang Elohim berikan. Kenapa begitu dahsyatnya Tuhan kita? Kadang siapa kita ini, tetapi Tuhan bisa pilih kita dengan luar biasa. Loncat ke ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbaharui kekuatan. Amen. Atau akan mendapatkan kekuatan. Ternyata sekalipun ayat yang di atas, perhatikan yang ayat 30 ini, ayat ini berhubungan. Saudara perhatikan ayat 30-nya dulu, saya ulang lagi. Nah, bahkan ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Yang diberikan kekuatan kepada siapa? Yang lemah. Apakah pasti semua yang lemah diberikan kekuatan? Tidak, saudara. Tetapi perhatikan ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Yahweh, jadi sudah lemah tapi tetap berharap sama Bapak Yahweh, itulah yang diberikan kekuatan. Amin. Tapi kalau sudah lemah, sombong, ya jangan harap diberikan kekuatan. Paham, saudara? Wis lemah, terpuruk, tidak butuh Tuhan, ya nggak dikasih kekuatan. Yang diberikan kekuatan yang lemah, tetapi orang yang menantikan Yahweh akan memperbaharui kekuatan. Mereka akan naik, bukan turun, saudara. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Amen. Kenapa kok contohnya Raja Wali? Enggak burung perkutut, kok enggak burung emprit, misalnya gitu. Karena kalau kena angin badai dia kabur. Kalau Raja Wali semakin ada badai dia semakin kuat, terbangnya semakin tinggi dia. Amin. Amin. Artinya untuk menghadapi badai itu dia dibutuhkan kekuatan yang super ekstra. Yes. Makanya kenapa Raja Wali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang memperbarui kekuatan, mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Tidak jalan santai atau alon-alon atau jalan pelan atau jalan di tempat. Tetapi di sini kata dia katakan apa? Mereka akan berlari. Jadi orang yang memiliki kekuatan dari Elohim itu pasti mendapatkan kekuatan yang super. Amen. Bahkan dikatakan dan dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Orang lari itu pasti capek, betul nggak? Nafasnya nggak teratur, gitu loh, saudara. Orang lari. Tetapi ayat ini dikatakan dan tidak menjadi lesu, artinya dia tidak merasa capek, saudara. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya terus kekuatan itu diberikan oleh Elohim. Kekuatan itu terus diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Itu yang kedua, saudara. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun mengalami ratapan, sekalipun mengalami penderitaan, ujian dan sebagainya,
selalu ada kekuatan baru yang menantikan Elohim. Jadi bagi yang menantikan Elohim. Jadi saudara, saya punya pesan dapat Elohim buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya pergumulan dan saat ini punya masalah yang besar, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Amin. Pasti saudara akan mendapat kejutan demi kejutan. Saya sudah sering sekali mendapat kejutan yang Elohim berikan. Kadang apa yang tidak saya pikirkan pun Tuhan sanggup sediakan, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, itulah cara Elohim dengan luar biasa. Yang ketiga, ada tindakan yang Tuhan kerjakan saat seseorang berserah penuh dan percaya. Amin. Jadi pasti ada tindakan. Jadi ada tindakan yang Tuhan kerjakan saat kita berserah. Makanya kalau saya sampaikan saudara, waktu kita punya pergumulan yang mampu kamu lakukan, kita lakukan, lakukanlah yang mampu kita lakukan. Selebihnya yang kita tidak mampu, pasti Tuhan akan kerjakan buat kita. Amin. Mau kita nggak mampu, Tuhan saya punya pergumulan yang sangat berat, ini luar biasa. Entah itu ekonomi, entah itu rumah tangga, Tuhan ini saya lakukan, saya akan berusaha. Nah yang bisa mampu kita lakukan apa? Tuhan saya, tanggungan saya banyak, anggaplah begitu. Hutang saya banyak, saya nggak punya jaminan untuk membayarnya. Terus, nah saya mau bayar dari mana? Kita nggak mungkin punya apa-apa, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa. Ini loh Tuhan yang mampu saya lakukan. Saya ngomong sama Engkau, saya berseru kepadamu. Amin. Saya berserah. Mampu lagi apa? Saya puasa. Ya saya tak puasa. Amin. Saya menyangkal diri dalam diri saya berdoa puasa. Ini yang mampu saya lakukan. Yang saya tidak mampu, dari mana datangnya berkat itu akan datang. Itu bukan tanggung jawab saya untuk saja. Pasti Tuhan yang kerjakan. Amin. Ingat ya 2014 yang lalu, saat kita mengumpulkan uang untuk membayar Bet Elohim ini, Knesia ini, kita bayar Keilat ini, saudara. Saudara yang dikasih uangnya berapa yang kita miliki? Kita hanya mengumpulkan 3 juta, uang gerejanya 3 juta, 6 juta, bayarnya 200 juta. Makanya waktu saya berdoa, Bapak ini yang mampu kami lakukan, sudah, wis cuma 6 juta toh. Selebihnya yang saya nggak mampu, yang ratusan juta itu pasti Engkau yang kerjakan. Amin. Dan Bapak Yahweh sanggup kerjakan. Amin. Itu kalau kita sungguh-sungguh berharap dan berserah kepada Elohim, makanya dikatakan saudara ada tindakan. Tapi kalau kita cuma diem saja, pasrah toh, tapi tidak mau, ya susah. Makanya dibutuhkan apa? Ungkapan, ada tindakan yang Tuhan kerjakan itu kalau kita berserah penuh. Berserahnya apa? Paling tidak ngomong, Tuhan saya curhat. Jangan curhatnya di media sosial, jangan di Facebook yang akhirnya orang tahu semua. Justru saya curhat sama Bapak Yahweh. Amin. Saya Elohim. Makanya doanya kata Allah, jikalau engkau berdoa banyak masalah, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu. Curhat sama Tuhan, Bapak saya diperlakukan gak adil hari ini. Amin. Hari ini yang kita akan lakukan. Kita lihat, ini ayatnya Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat favorit saya salah satunya. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Gol al Yahweh darkeka uftak alai wahu yasih. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Amin. Coba perhatikan ayatnya. Serahkanlah jalanmu, serahkanlah hidupmu, serahkanlah keluargamu, serahkanlah ekonomimu, serahkanlah pekerjaanmu, serahkanlah usahamu, serahkanlah studimu kepada Bapa Yahweh dan percayalah. Ada ayatnya yang berbunyi percayalah. Jangan cuma serah ketok tapi nggak percaya. Serahkanlah dan percayalah kepadanya, maka Bapak Yahweh pasti akan bertindak. Amin. Jadi kalau kita sudah berdoa serahkan, saya yakin Bapak Yahweh pasti membela saya, pasti menolong saya, baik itu rumah tangga, baik itu usaha, ekonomi dan sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang keempat, ya. Yang keempat kita akan lihat. Oh sorry, yang ketiga. Kita lanjutkan dari yang ketiga. Ada poin yang berikutnya. Kita lihat, ya. Mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan? Kok gak kepada yang lain? Kenapa kita harus selalu berharap kepada Bapak Yahweh? Yaitu supaya kita tidak terjun bebas.
Wis punya masalah malah nambah masalah, saudara. Satu, saudara. Begitu kita punya masalah, larinya bukan kepada Tuhan, berarti di dunia ini cuma ada dua pribadi. Satunya Tuhan pasti, satunya bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti, nah yang ngomong saudara ya. Artinya begitu saudara tidak berharap sama Tuhan, berarti saudara berharap sama setan. Nah kalau sudah itu dosa, belum tentu ada jalan keluar, betul kan? Betul. Nah, artinya saudara kasih supaya tidak terjun bebas. Begitu kita tidak berharap sama Tuhan, justru kita tambah terjun bebas. Betul. Kuncinya kita berharap sama Tuhan. Nah caranya bagaimana nih? Sekarang baru saya kasih tipsnya nih. Caranya supaya kita tidak terjun bebas. Amen. Saya kasih ada 3 hal. Ya, yang pertama, karena kasih Aba Yahweh tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasihnya manusia ada batasnya, tetapi kasihnya Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi kasihnya Bapa Yahweh itu tidak berkesudahan, tanpa batas. Kalau kita wah menungsoki kan ono batasi, sabar ono batasi. Tuhan tidak terbatas. Amen. Nah Tuhan terbatas, kita salah sesuk wis lah diampuni. Tapi Tuhan selalu mengasihi. Makanya ada lagu pujian yang sering kita nyanyikan apa? Yahweh setia. Sekalipun saya tidak setia, Dia tetap setia. Karena Bapa Yahweh tidak pernah menipu dirinya sendiri. Amin. Yahweh setia, Dia tetap setia. Walau kita tidak setia, Dia telah berjanji akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Artinya pasti Tuhan janjinya ya dan amin. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kasih Aba Yahweh tidak pernah berkesudahan. Kita lihat ayatnya. Kita baca lagi bersama-sama. Eka Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. 22 sampai 23 itu langsung 2 ayat sekaligus ya. Yes. Saudara kasih Tuhan ya. 1, 2, 3. Hasde Yahweh kilo tamu kiko kalu rakamai. Terus langsung ayat 23. Hadasim lakharim raba emunateka. Artinya sebab kebaikan Yahweh tak pernah berhenti, karena rahmatnya tak berkesudahan. Amen. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ayat yang menguatkan kita. Selalu ada pengharapan-pengharapan dari Tuhan. Amen. Selalu ada jalan keluar, ada titik terang yang Tuhan selalu berikan buat kita. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, apa Yahweh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amen. Yang kedua, supaya kita tidak terjun bebas, Bapa Yahweh harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Justru jangan bagiannya diberikan kepada yang lain, tapi bagian itu menjadi bagian kehidupan kita adalah Bapa Yahweh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, apa Yahweh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita baca ayat yang ke-24. Masih di kitab Eka atau Ratapan pasal 3 ayat 24. 1, 2, 3. Helhi Yahweh amra nafsi alken ohilo. Yahweh adalah bagianku, jiwaku berkata oleh karena itu aku akan berharap kepada Dia, berkata padanya. Jadi hanya berharap kepada Bapa Yahweh, jangan berharap. Nanti saudara berharap pada manusia pasti kecewa. Mesti banyak, waduh saya pikir ini pasti nolong saya nih. Ternyata tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Wah saya ini pasti bisa, ini berkatnya pas banyak. Ternyata nggak bisa. Kalau kita berharap sama manusia pasti akan kecewa. Oleh sebab itu Yahweh adalah bagianku. Artinya apa? Kita memposisikan diri kita dalam lingkungannya Bapa Yahweh. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Artinya orang yang diluputkan oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, yang melekat kepada Bapa Yahweh, yang melekat kepada Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua selalu berkata dalam daftar Elohimnya di dalam kitab Matius 11 katakan apa? Marilah kepadaku semua hai yang letih lesu. Tidak dipilih kok. Marilah kepadaku yang ganteng-ganteng, yang datang kepadaku enggak. Marilah kepadaku yang masih muda-muda, tidak. Tetapi marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya siapa saja yang punya masalah, tidak peduli keyakinanmu apa, imanmu apa, yang penting berharap sama Yeshua. Yeshua akan memberikan kelegaan. Amin. Jadi kalau kita berharap tidak dilihat Yeshua, marilah kepadaku yang mengikut aku, yang menyembah aku saja, enggak. Tapi semuanya, siapa saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berharap kepada Yeshua,
Dia akan memberikan kelegaan. Amin, saudara. Kita lihat yang terakhir, ya. Yang terakhir sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, janjinya bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Itu perbedaannya, saudara. Yang sering meninggalkan siapa? Manusia. Kita. Tetapi janjinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Makanya beda, orang tua mau kayak apapun tetap dia anaknya. Tetapi anak kadang, ada orang kadang nulis begini, ada orang nulisnya begini ya. Orang tua punya anak 10, mbok dewe, dia bisa menghidupi anaknya. Tetapi nanti begitu anaknya 10 sukses semua, belum tentu bisa menerima anaknya yang 1. Betul nggak? Biasanya begitu, saudara. Tapi sama dengan orang tua. Saya masih ingat ada cerita dari Jepang, saudara. Yang dulu saya pernah baca tulisan di Jepang itu katanya kalau ada orang yang sudah lanjut usia zaman dulu, itu ada pembuangan orang tua. Jadi orang tua itu digendong, nanti dibuang di hutan dan ditinggalkan. Itu ceritanya, kisahnya begitu. Saya baca sebuah kisah seperti itu. Nah, sekali waktu ada anak yang memang orang tuanya karena sudah nggak produktif, sudah nggak bisa dibuat apa-apa, makanya anak itu gendong orang tuanya untuk ditaruh di hutan dan ditinggal. Kemudian apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Waktu dia menggendong orang tuanya itu, orang tuanya selalu ngambil ranting, ditaruh di jalan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Begitu sampai di tengah hutan, anaknya juga sebenarnya iba, harus meninggalkan orang tuanya. Kemudian orang tuanya bilang begini, dia bilang, "Nak, nanti kalau kamu pulang, lihat ada ranting yang saya ambil. Dan kamu ikutin ranting itu supaya kamu tidak tersesat di dalam hutan." Inilah bentuk kasih orang tua, saudara yang dikasih Tuhan. Artinya sekalipun kau membuang aku, tetapi aku tetap mengasihimu supaya kamu tidak tersesat. Nah, sejak saat itulah orang tuanya dibawa kembali dan tidak ada lagi pembuangan orang tua buat anak-anaknya. Saudara, yang paling luar biasa itu kasihnya Yesua, saudara. Artinya begini, saudara. Ajaran atau yang lain mungkin manusia akan bilang, "Kowe nyakitin aku akan lebih menyakitimu." Betul nggak? Seringkali gitu nggak? Tetapi Tuhan tidak. Kamu baik sama aku nih, manusia kan gitu. Kowe apik roh aku, kamu baik sama aku akan jauh lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku akan lebih jahat sama kamu. Tapi Yesus ngajarinya nggak gitu. Kamu baik sama aku tetap baik sama kamu. Kamu jahat sama aku tetap baik. Kan berbeda, saudara. Iya nggak, saudara? Artinya tetap berbeda cara Tuhan. Makanya mengasihinya begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Jadi yang ketiga, saudara, janjinya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dan meninggalkan kita. Ifrim atau Ibrani 13 ayat 6. Ini ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Alken niftar wa nomar Yahweh li ba'usrai lo irama ya asir li Adam. Maka itu dengan yakin kita mengatakan, Yahweh itu penolong bagiku dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadapku. Amin. Sekalipun manusia mungkin menganiaya kita, mencela kita, mengecilkan kita, meninggalkan kita, menjauhi kita, tetapi satu hal, aku yakin bahwa Yahweh itu penolongku. Amin. Dan janjinya dia katakan apa? Dan aku tidak perlu takut karena pasti Bapak Yahweh akan menolong aku. Amin. Jadi ini ayat yang membuat kita semakin kuat. Orang lain dunia boleh meninggalkan kita. Orang lain manusia bisa meninggalkan kita, mengkhianati kita seperti Yerusalem, bahkan sampai dianggap menjadi seperti janda. Tetapi satu hal, bahwa Yahweh lah yang menjadi penolong bagi kita. Yahweh lah, Yahweh bersama Yesua lah yang menjadi penolong bagi kita. Dan kita tidak perlu takut apa yang akan manusia perbuat buat kita. Kita nggak perlu takut manusia buat apa. Kenapa? Karena di balik belakang kita ada yang membackup kita. Apa yang bisa Yesus. Yang terakhir, kita bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Siap? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam situasi dan kondisi apapun, selalu dan tetap berharap kepada Aba Yahweh bersama
maju ke depan, kita akan pujian. Kita akan pujian dulu doa Yabes ya. Ini lagu ini kita jadikan pujian kita kali ini ya. Berikan
Yahweh Elohim meleh olam baru ata Yahweh Elohim meleh olam Sen Adonai Yeshua kasih berubah oleh olam lain. Bapak kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana saat Nabi Yeremia merantau di Yerusalem ini menggambarkan tentang kehidupan kami yang kadang kami pun mengalami hal yang sama. Kami seperti ditinggalkan banyak orang, kami dijauhi oleh banyak orang, ekonomi kami jatuh, banyak masalah yang ada. Tetapi satu hal, Engkau sudah membuat kami tidak terjun bebas karena Engkau adalah Elohim yang setia. Engkau yang mengangkat kami menjadi kuat, kami semakin tinggi. Berkati seluruh yang lain yang ada di tempat ini, yang ada di sekitar Kupeng, Ketasan dan sekitarnya, yang ada di Jogja, di Magelang, yang ada di Klaten, di Solo, yang ada di Nganjuk, yang ada di Surabaya, di Malang, yang saat ini juga ada di Bali, yang ada di Malaka, yang ada di Balikpapan, yang ada di Semarang, di Purwodadi, yang ada di Bogor, di Jakarta, di luar pulau, dimanapun mereka berada, Bapak. Engkau yang memberkati mereka semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian, sehingga kami tidak perlu takut karena Engkau Elohim yang setia. Terima kasih Bapak. Mulai berhenti menyampaikan dakwah Elohim, tetapi menjadi percaya bahwa Ruach HaKudos akan selalu berbicara kepada kami. Terima kasih Bapak